Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Astuti dengan NIM B1B121146. Di sini saya akan memaparkan materi saya tentang Multinational Capital Structure and Cost of Capital. Langsung saja untuk tujuan pembelajaran itu, yang pertama menjelaskan komponen-komponen utama dari modal MNC. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal MNC. Yang ketiga, menjelaskan interaksi antara anak perusahaan dan induk perusahaan dalam keputusan struktur modal. Yang keempat, menjelaskan bagaimana biaya modal diestimasi dan menjelaskan mengapa biaya modal bervariasi antar negara. Lanjut masuk ke pendahuluan. Perusahaan multinasional mengandalkan modal untuk membiayai ekspansi anak perusahaan yang sudah ada, pembentukan anak perusahaan baru, dan proyek-proyek lainnya. Karena keputusan MNC mengenai struktur modalnya menentukan biaya modal dan biaya modalnya mempengaruhi profitabilitas proyek-proyeknya, maka keputusan struktur modal MNC mempengaruhi nilainya. Masuk ke materi. Yang pertama, komponen of capital. Komponen of capital ini ada terbagi lagi, yaitu retained earnings, yang dimana induk perusahaan MNC dan anak perusahaan yang menghasilkan laba yang dapat ditahan dan diinvestasikan kembali. Terus ada laba ditahan dapat digunakan untuk mendukung operasi yang ada atau untuk ekspansi. MNC dapat mengizinkan anak perusahaannya menahan laba untuk menutupi biaya operasional yang diharapkan dalam mata uang yang sama. Terus poin selanjutnya, strategi ini memungkinkan anak perusahaan menggunakan arus kas masuk saat ini untuk menutupi arus kas keluar di masa depan. Poin kelima, strategi ini meminimalkan jumlah arus kas antara anak perusahaan dan induk yang harus dikonversikan ke dalam mata uang yang berbeda. Poin keenam, strategi ini mungkin tidak sempurna jika anak perusahaan membutuhkan pendanaan lebih besar daripada laba terkini. Induk perusahaan juga dapat meminta anak perusahaan untuk mengirimkan pendapatan mereka untuk menutupi biaya operasional induk perusahaan. MNC juga dapat menggunakan laba ditahan untuk mendirikan anak perusahaan baru di negara lain dan mengembangkan operasi bisnisnya secara internasional. Yang kedua, source of debt. Source of debt ini terbagi lagi. Yang pertama, penawaran obligasi domestik, di mana perusahaan multinasional sering melakukan penawaran obligasi domestik di negara asalnya dengan dana dalam mata uang lokal. Mereka biasanya menggunakan bank investasi untuk menentukan jumlah dan harga penawaran obligasi. Bank investasi juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan obligasi kepada investor institusi. Jatuh tempo obligasi ini berkisar antara 10 hingga 20 tahun. Investor yang akan membeli obligasi tidak harus memegangnya hingga jatuh tempo karena dapat dijual di pasar sekunder. Hasil penawaran obligasi awalnya dalam mata uang lokal entitas induk. Jika entitas induk ingin menggunakan hasil penawaran untuk pendanaan entitas anak di luar negeri ini, maka dana tersebut akan dikonversi ke mata uang lokal entitas anak dengan kurs yang berlaku. Proses ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk memperoleh dana dalam mata uang yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan investasi mereka di berbagai negara. Yang kedua, penawaran obligasi global. Perusahaan multinasional bisa melakukan penawaran obligasi global melalui bank investasi, menjual obligasi dalam mata uang beberapa negara secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dana dari negara-negara di mana anak perusahaan membutuhkan pembiayaan. Sebagai contoh, MNC yang berbasis di AS bisa menjual obligasi senilai $20 kepada investor Swiss untuk mendanai operasi di AS. Mereka juga bisa menjual obligasi dalam pound sterling Inggris senilai 15 juta kepada investor Inggris untuk mendukung anak perusahaan di Inggris. Selain itu, obligasi dalam franc Swiss senilai 10 juta franc Swiss
bisa dijual kepada investor Swiss untuk mendukung anak perusahaan di Swiss. Induk perusahaan di AS akan menggunakan pendapatan dari operasi mereka sendiri untuk membayar kupon obligasi berdominasi dolar. Anak perusahaan di Inggris akan menggunakan sebagian pendapatan dalam pound sterling untuk membayar kupon obligasi berdominasi pound sterling. Anak perusahaan di Swiss akan menggunakan sebagian pendapatan dalam franc Swiss untuk membayar kupon obligasi berdominasi franc Swiss. Yang ketiga, penempatan obligasi secara pribadi. Perusahaan multinasional dapat menawarkan penempatan obligasi secara pribadi kepada lembaga keuangan di negara asal atau di negara asing tempat mereka beroperasi. Penempatan utang secara privat dapat mengurangi biaya transaksi karena ditunjukkan kepada sejumlah kecil investor besar. Namun, MNC mungkin tidak dapat memperoleh semua dana yang dibutuhkan melalui penempatan utang secara pribadi. Obligasi yang ditempatkan secara pribadi mungkin memiliki batasan pada penjualan kembali di pasar sekunder. Sebagai hasilnya, likuiditas obligasi ini mungkin terbatas bagi para investor. Penempatan utang privat sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan dengan efisien. Meskipun demikian, perlu mempertimbangkan keterbatasan likuiditas dan kemungkinan batasan penjualan kembali. Secara keseluruhan, penempatan utang privat adalah alternatif penting untuk mendapatkan dana bagi MNC, meskipun dengan beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat, pinjaman dari lembaga keuangan. Perusahaan multinasional seringkali meminjam dana dari lembaga keuangan untuk mendukung operasinya. Selain mendapatkan dana, MNC juga membangun hubungan bisnis dengan lembaga keuangan, memberikan akses ke layanan lain seperti valuta asing dan manajemen kas. Anak perusahaan MNC meminjam dana dari lembaga keuangan lokal di negara tempat mereka beroperasi dan juga dapat mengandalkan layanan tambahan dari lembaga tersebut. Pinjaman dari lembaga keuangan biasanya menetapkan suku bunga yang dapat disesuaikan berdasarkan London Interbank Offered atau LIBOR dalam mata uang yang sama. Besar kecilnya premi di atas suku bunga tergantung pada risiko kredit MNC. Dengan MNC yang lebih menguntungkan cenderung mendapatkan premi yang lebih rendah. Jika MNC membutuhkan jumlah pinjaman besar, mereka mungkin bergantung pada sindikat pemberi pinjaman daripada pemberi pinjaman tunggal. Struktur pinjaman sindikasi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan MNC, misalnya dengan membagi pinjaman menjadi beberapa bagian dalam mata uang yang berbeda. Perusahaan multinasional biasanya mengandalkan pinjaman jangka panjang untuk membiayai operasinya, tetapi juga dapat memperoleh pinjaman jangka pendek dan jalur kredit untuk memastikan akses ke uang tunai dan kebutuhan pendanaan jangka pendek. Yang ketiga, external sources of equity, di mana di sini terbagi yang pertama, penawaran ekuitas domestik. Perusahaan multinasional dapat melakukan penawaran ekuitas domestik di negara asalnya dengan dana dalam mata uang lokal dan sebagian hasil penawaran dapat didistribusikan kepada anak perusahaan. Dana yang ditransfer ke anak perusahaan harus dikonversi ke dalam mata uang lokal anak perusahaan sesuai dengan nilai tukar yang berlaku. Beberapa MNC mengejar penawaran ekuitas global untuk mengakses ekuitas dari berbagai negara dengan fokus pada negara di mana mereka memiliki anak perusahaan besar yang membutuhkan pembiayaan. Penempatan saham global dilakukan pada mata uang lokal negara target, memastikan pasar sekunder yang lebih aktif dan liquid untuk saham tersebut. Georgia Co. melakukan penawaran global di mana sebagian sahamnya didenominasikan dalam dolar AS, yen Jepang, dan euro untuk mendukung operasi anak perusahaan di Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. MNC yang menerbitkan saham secara global biasanya lebih mampu menerbitkan saham baru dengan harga pasar yang berlaku. Namun, penawaran ekuitas global mungkin tidak efektif di negara-negara dengan undang-undang pengungkapan, perlindungan pemegang saham, dan penegakan hukum sekuritas yang lemah.
MNC juga mempertimbangkan valuasi pasar saham yang berlaku di negara target sebelum mengumpulkan dana dari penawaran saham di negara asing. Yang kedua ada penawaran ekuitas swasta. Perusahaan multinasional dapat menawarkan penawaran ekuitas swasta kepada lembaga keuangan di negara asal atau negara asing di mana mereka beroperasi, seperti penempatan utang secara pribadi. Penempatan ekuitas secara pribadi dapat mengurangi biaya transaksi. Namun, MNC mungkin tidak dapat memperoleh semua dana yang dibutuhkan melalui penempatan saham swasta. Pendanaan harus berasal dari sejumlah investor yang bersedia mempertahankan investasi untuk jangka waktu yang lama. Hal ini karena ekuitas mungkin tunduk pada persyaratan mengenai penjualan kembali yang dapat membatasi likuiditas. Penempatan ekuitas swasta dapat menjadi alternatif penting bagi MNC untuk mendapatkan sumber pendanaan tambahan secara efisien. Meskipun demikian, perlu mempertimbangkan keterbatasan likuiditas dan persyaratan penjualan kembali yang mungkin mempengaruhi akses ke dana. Secara keseluruhan, penempatan ekuitas swasta adalah strategi yang dapat digunakan oleh MNC untuk mendukung pertumbuhan dan operasi mereka, meskipun dengan beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga, penawaran saham anak perusahaan. Anak perusahaan asing dari MNC dapat melakukan penawaran umum saham sendiri dengan izin dari induk perusahaan. Jika saham anak perusahaan dijual kepada investor di negara tuan rumah, anak perusahaan tidak lagi sepenuhnya dimiliki oleh induk perusahaan, meskipun induk perusahaan akan tetap menjadi pemilik mayoritas. Tujuannya adalah untuk mendorong manajer membuat keputusan yang memaksimalkan nilai saham. Namun ada potensi konflik kepentingan ketika manajer anak perusahaan adalah pemegang saham minoritas. Manajer dapat membuat keputusan yang menguntungkan anak perusahaan namun merugikan MNC secara keseluruhan. Dengan demikian, anak perusahaan lebih mungkin untuk meningkatkan ekuitasnya dari waktu ke waktu dengan mempertahankan pendapatan daripada dengan menerbitkan sahamnya sendiri. Yang kedua ada the MNC Capital Structure Decision, di mana keputusan struktur modal MNC melibatkan pilihan antara pembiayaan utang atau ekuitas di semua anak perusahaannya. Keuntungan menggunakan utang dibandingkan dengan ekuitas bervariasi sesuai dengan karakteristik perusahaan yang spesifik untuk MNC dan spesifik untuk negara di mana MNC telah mendirikan anak perusahaan. Adapun dimensi capital structure decision ini terbagi lagi menjadi yang pertama, influence of corporate characteristic, di mana karakteristik yang unik dari setiap MNC dapat mempengaruhi struktur modalnya. Seperti yang dijelaskan selanjutnya. Yang pertama, stabilitas arus kas MNC. Perusahaan multinasional dengan arus kas yang stabil dapat menangani lebih banyak utang karena aliran arus kas yang konsisten dapat menutupi pembayaran bunga utang secara berkala. Sebaliknya, MNC dengan arus kas yang tidak stabil mungkin menggunakan lebih sedikit utang karena mereka tidak yakin dapat menghasilkan kas yang cukup di setiap periode untuk membayar bunga utang yang lebih besar. Akibatnya, MNC semacam itu mungkin dapat menangani struktur modal dengan lebih banyak utang. Dengan memiliki bisnis di negara MNC dapat mengurangi risiko tergantung pada kondisi ekonomi atau politik di satu negara. Hal ini memberikan keuntungan dalam mengelola struktur modal yang lebih agresif dengan tingkat utang yang lebih tinggi. Namun, perlu diingat bahwa mengelola utang dengan bijaksana tetap penting untuk meminimalkan risiko finansial dan memastikan kelangsungan bisnis jangka panjang. Yang kedua, risiko kredit MNC. Perusahaan multinasional dengan risiko kredit yang lebih rendah memiliki lebih banyak akses ke kredit dari lembaga keuangan. Risiko kredit merujuk pada risiko gagal bayar atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Contoh aset yang berfungsi sebagai jaminan termasuk bangunan dan mesin yang dapat disesuaikan. MNC yang memiliki aset yang berfungsi sebagai jaminan mungkin lebih memilih untuk menekankan pembiayaan utang karena kemudahan mendapatkan pinjaman. Sebaliknya, MNC dengan aset yang tidak berfungsi
Sebagai jaminan yang memadai, mungkin perlu menggunakan proporsi pembiayaan ekuitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, akses MNC ke laba ditahan. Perusahaan multinasional yang sangat menguntungkan mungkin dapat membiayai sebagian besar investasi mereka dan laba ditahan menghasilkan struktur model yang padat ekuitas. Laba ditahan merujuk pada laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham tetapi diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Perusahaan multinasional berorientasi pada pertumbuhan biasanya membutuhkan lebih banyak dana daripada yang dapat diakses dari laba ditahan, sehingga mereka cenderung mengandalkan pembiayaan utang. Pembiayaan utang dapat mencakup pinjaman bank, obligasi, atau pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Sebaliknya, MNC dengan pertumbuhan yang lebih rendah mungkin dapat mengandalkan laba ditahan atau ekuitas daripada utang untuk membiayai investasi dan operasinya. Yang keempat, jaminan MNC atas hutang. Jika perusahaan mendukung utang atas anak perusahaannya, kapasitas pinjaman anak perusahaan harus ditingkatkan, mengurangi kebutuhan akan pembiayaan ekuitas. Namun, peningkatan kapasitas pinjaman anak perusahaan dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas pinjaman bagi induk perusahaan. Hal ini terjadi karena kreditor mungkin menjadi kurang bersedia memberikan dana kepada induk perusahaan jika mereka khawatir bahwa dana tersebut mungkin dibutuhkan untuk menyelamatkan anak perusahaan. Dalam kasus ini, perusahaan induk mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan tambahan atau dapat menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi. Keputusan untuk mendukung utang anak perusahaan harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh induk perusahaan, mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur modal dan risiko kredit induk. Yang kelima, masalah keagenan MNC. Jika anak perusahaan di negara asing sulit dipantau oleh investor dari negara induk, biaya agensi cenderung lebih tinggi. Induk perusahaan mungkin memutuskan untuk meminta anak perusahaan untuk lebih mengandalkan pembiayaan utang dalam situasi ini. Pembiayaan utang akan memaksa anak perusahaan untuk lebih disiplin dalam menutupi pembayaran pinjaman berulang secara berkala. Dengan keterbatasan pengawasan, pembiayaan utang dapat menjadi alat untuk memastikan bahwa anak perusahaan tetap mematuhi kewajibannya secara finansial. Namun, penggunaan pembiayaan utang yang berlebihan juga dapat meningkatkan risiko keuangan bagi anak perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Penting bagi induk perusahaan untuk menentukan keseimbangan yang tepat antara pembiayaan utang dan ekuitas untuk anak perusahaan di negara asing. Terus selanjutnya ada influence of host country characteristic. Yang pertama, suku bunga di negara tempat perusahaan beroperasi. Harga dana pinjaman yang ditentukan oleh suku bunga dapat berbeda antar negara, mempengaruhi preferensi perusahaan multinasional terhadap utang. Preferensi MNC untuk utang mungkin dipengaruhi oleh biaya utang relatif di negara-negara di mana MNC beroperasi. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi biaya relatif antara meminjam dari lembaga keuangan setempat dan menyediakan dana secara internal oleh induk perusahaan. Yang kedua ada kekuatan mata uang negara tuan rumah. Jika MNC mengkhawatirkan potensi pelemahan mata uang di negara tempat anak perusahaannya beroperasi, mereka dapat memerintahkan anak perusahaan untuk mendanai sebagian besar operasinya dengan meminjam mata uang lokal, bukan mengandalkan pembiayaan dari induk perusahaan. Dengan menggunakan strategi ini, anak perusahaan akan membayar bunga atas utang dalam mata uang lokal yang menghasilkan jumlah pendapatan yang lebih kecil yang harus dikirimkan kembali ke induk perusahaan. Tujuannya untuk mengurangi eksposur MNC terhadap risiko nilai tukar karena pembayaran bunga atas utang akan disesuaikan dengan mata uang lokal. Sebaliknya, jika induk perusahaan yakin bahwa mata uang lokal anak perusahaan akan menguat terhadap mata uang induknya, maka anak perusahaan dapat mempertahankan dan menginvestasikan kembali lebih banyak pendapatannya, mengurangi ketergantungannya pada pembiayaan utang lokal. Yang ketiga ada risiko negara di negara tuan rumah. Risiko negara yang relatif ringan bagi perusahaan MNC mungkin termasuk kemungkinan pemerintah tuan rumah memblokir sementara dana yang akan dikirimkan oleh anak perusahaan kepada induknya.
Anak perusahaan yang terhalang untuk mengirimkan pendapatan dapat memilih untuk menggunakan pembiayaan utang lokal sebagai alternatif. Tujuannya untuk mengurangi jumlah dana yang diblokir karena sebagian dana dapat digunakan untuk membayar bunga utang lokal. Yang keempat, hukum pajak di negara tuan rumah. Anak perusahaan asing dari perusahaan MNC mungkin terkena pajak pemotongan saat mereka mengirimkan pendapatan mereka. Dengan memilih untuk menggunakan pembiayaan utang daerah alih-alih mengandalkan pembiayaan dari induk perusahaan, anak perusahaan akan membayar bunga atas utang daerah. Dengan demikian, anak perusahaan dapat mengurangi potensi pajak pemotongan dengan menggunakan lebih banyak pembiayaan utang daerah sebagai alternatif. Selanjutnya ada response to changing country characteristic. Gimana karakteristik negara dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya dan juga dapat berubah dari waktu ke waktu di negara tertentu yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Plymouth CO mengantisipasi depresiasi substansial yen Jepang selama 2 tahun ke depan, sehingga menginstruksikan anak perusahaannya di Jepang untuk mengirimkan semua pendapatannya kepada induk selama tahun berikutnya sebelum depresiasi terjadi. Di Chili, anak perusahaan akan menggunakan dana yang diblokir untuk melunasi utang lokalnya setelah pemerintah mengumumkan pemblokiran remisi dana menyebabkan struktur modal anak perusahaan menjadi lebih padat ekuitas. Selanjutnya ada subsidiary versus parent capital structure decision, di mana ada impact of increases subsidiary debt financing, yang yaitu ketika anak perusahaan sangat bergantung pada pembiayaan utang kebutuhannya akan membiayai ekuitas internal berkurang karena dana internal ekstra dikirimkan kepada induk. Terus induk perusahaan memiliki jumlah dana internal yang lebih besar untuk digunakan sebelum akses pembiayaan eksternal karena dana internal tambahan dari anak perusahaan. Peningkatan penggunaan pembiayaan utang oleh anak perusahaan diimbangi dengan berkurangnya pembiayaan utang oleh entitas induk menciptakan efek pengimbangan pada struktur modal. Terus ada impact of reduced subsidiary debt finance. Ketika kondisi global mendorong anak perusahaan untuk menggunakan lebih sedikit pembiayaan utang, mereka perlu mengandalkan lebih banyak pembiayaan internal. Anak perusahaan mengirimkan lebih sedikit kepada induk, mengurangi jumlah dana internal yang bersedia untuk induk. Berkurangnya penggunaan pembiayaan utang oleh anak perusahaan diimbangi oleh peningkatan penggunaan utang oleh induk, menciptakan efek pengimbangan pada struktur modal. Selanjutnya, limitation of the offsetting a subsidiary leverage. Strategi mengimbangi pergeseran leverage keuangan anak perusahaan untuk mencapai struktur modal target global adalah rasional selama dapat diterima oleh kreditur dan investor asing. Kreditur asing dapat menetapkan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi kepada anak perusahaan dengan leverage tinggi dalam struktur modal lokal. Bahkan jika struktur modal global MNC lebih seimbang, karena mereka khawatir anak perusahaan mungkin gagal memenuhi pembayaran utang yang tinggi, induk MNC dapat memutuskan untuk mendukung anak perusahaan mereka secara finansial, yang dapat menurunkan biaya utang dengan mengurangi persepsi resiko kreditur asing. Selanjutnya ada multinational cost of capital, di mana dalamnya terdapat MNC cost of debit. Biaya utang MNC tergantung pada tingkat bunga yang dibayarkan saat meminjam dana. Tingkat bunga yang dibayarkan sama dengan tingkat bebas risiko pada saat meminjam dana bersama dengan premi risiko kredit yang mengkompensasi kreditur untuk menerima risiko kredit ketika memberikan kredit ke MNC. Karena biaya bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikurangkan ketika menentukan penghasilan kena pajak perusahaan, ada keuntungan pajak yang terkait dengan utang. Selanjutnya MNC cost of equity, di mana MNC menciptakan ekuitas dengan mempertahankan pendapatan atau dengan menerbitkan saham baru yang mencerminkan biaya peluang bagi pemegang saham ini atau calon pemegang saham. Biaya ekuitas baru MNC dari penerbitan saham biasa baru juga mencakup biaya flotasi yang terkait dengan penjualan saham baru yang melebihi laba ditahan karena memperhitungkan premi risiko.
Biaya ekuitas MNC mengandung premi risiko yang mengkompensasi investor ekuitas atas ketersediaan mereka untuk berinvestasi dalam ekuitas dengan tingkat ketidakpastian yang terkait. Selanjutnya, estimating an MNC cost of capital. Biaya modal MNC dilambangkan dengan KC dapat diukur sebagai biaya utangnya ditambah biaya ekuitasnya dengan bobot yang sesuai diterapkan untuk mencerminkan presentasi modal MNC yang diwakili oleh ekuitas dan ekuitas masing-masing. Mungkin ada di slide-nya ini ada gambar dari rumus dari KC sama dengan D per D tambah E KD dalam kurung 1 kurang T ditambah E per D tambah E dikali KC. Selanjutnya, comparing cost of debt and equity. Keuntungan menggunakan utang daripada ekuitas sebagai modal termasuk pengurangan pajak dari pembayaran bunga utang yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Namun, semakin besar penggunaan utang, semakin besar risiko kebangkrutan karena beban bunga yang tinggi yang dapat mengakibatkan perusahaan gagal memenuhi kewajiban keuangannya. Pada grafik 17.1 mengilustrasikan hubungan antara tingkat leverage keuangan perusahaan dan biaya modal. Pada titik tertentu ditunjukkan sebagai titik X, rasio utang yang tinggi dapat memicu kekhawatiran tentang potensi kebangkrutan perusahaan oleh kreditor dan pemegang saham. Selanjutnya, cost of capital for MNC versus those domestic firms. Di dalamnya ada satu ukuran perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional yang sering meminjam dalam jumlah besar bisa mendapatkan perlakuan istimewa dari kreditor yang dapat mengurangi biaya modalnya secara signifikan. Perlakuan istimewa ini bisa disebabkan oleh ukuran besar MNC yang membuatnya lebih menarik bagi kreditor dan mengurangi biaya flotasi dari saham atau obligasi. Namun, penting untuk dicatat bahwa keuntungan ini lebih terkait dengan ukuran perusahaan daripada dengan bisnis internasionalnya secara langsung. Karena MNC cenderung memiliki akses lebih besar terhadap pasar dan peluang pertumbuhan internasional, mereka dapat lebih mudah mencapai ukuran yang cukup besar untuk menerima perlakuan istimewa dari kreditor. Yang kedua ada akses ke pasar modal internasional. Perusahaan multinasional memiliki akses ke pasar modal internasional yang memungkinkannya memperoleh dana dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan domestik. Karena biaya dana dapat bervariasi di antara pasar, akses ke pasar modal internasional juga memungkinkan MNC untuk mengumpulkan dana secara efektif dengan biaya yang lebih rendah karena mereka dapat memanfaatkan kondisi pasar yang menguntungkan di berbagai negara. Yang ketiga ada di verifikasi internasional. Seperti dijelaskan sebelumnya, biaya modal perusahaan dipengaruhi oleh probabilitas bahwa ia akan bangkrut. Jika arus kas masuk perusahaan berasal dari sumber di seluruh dunia, arus kas masuk tersebut mungkin lebih stabil karena total penjualan perusahaan tidak akan sangat dipengaruhi oleh ekonomi tunggal. Sejauh ekonomi individu independen satu sama lain, arus kas bersih dari portofolio anak perusahaan harus menunjukkan variabilitas yang lebih sedikit, yang dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan dan karenanya mengurangi biaya modal. Yang keempat, exposure terhadap risiko nilai tukar. Arus kas MNC bisa lebih fluktuatif daripada perusahaan domestik di industri yang sama jika sangat rentan terhadap risiko nilai tukar. Jika pendapatan asing dikirim ke induk AS, mereka tidak akan bernilai sebanyak ketika dolar AS kuat terhadap mata uang utama. Ini mengurangi kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga atas utangnya yang belum dibayar, yang meningkatkan kemungkinan kebangkrutan. Selain itu, MNC yang lebih rentan terhadap fluktuasi nilai tukar biasanya akan memiliki distribusi arus kas yang lebih luas di periode mendatang. Yang kelima, exposure terhadap risiko negara MNC. Perusahaan multinasional memiliki akses ke pasar modal internasional yang memungkinkannya memperoleh dana dengan biaya lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan domestik, karena biaya dana dapat bervariasi di antar pasar.
Anak perusahaan MNC juga dapat memperoleh dana secara lokal dengan biaya yang lebih rendah daripada yang tersedia untuk induknya, terutama jika suku bunga yang berlaku di negara tuan rumah relatif rendah. Selanjutnya ada cost of equity comparisons using the CAPM. Untuk menilai bagaimana biaya ekuitas untuk MNC berbeda dari biaya untuk perusahaan domestik murni, model penetapan harga aset modal atau CAPM dapat diterapkan. Model ini mendefinisikan pengembalian yang diperlukan atau KE pada saham sebagai yang pertama, implikasi CAPM untuk proyek MNC, menerapkan CAPM dengan indeks pasar dunia, implikasi CAPM untuk risiko MNC. Adapun rumusnya ada di sebelah sini. Selanjutnya, cost of capital across countries. Menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di beberapa negara mungkin memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan yang lain. Perusahaan multinasional berbasis di beberapa negara dengan biaya modal rendah akan memiliki serangkaian proyek layak positif NPV yang lebih besar. Dengan demikian, MNC ini dapat lebih mudah meningkatkan pasang pasar dunianya. Yang kedua, perusahaan multinasional mungkin dapat menyesuaikan operasi internasional dan sumber dana mereka untuk memanfaatkan perbedaan biaya modal antar negara. Yang ketiga, perbedaan biaya masing-masing komponen modal dapat membantu menjelaskan mengapa perusahaan multinasional yang berbasis di beberapa negara cenderung menggunakan struktur modal yang lebih padat utang daripada perusahaan multinasional yang berbasis di tempat lain. Selanjutnya, country difference in the cost of debt. Di dalamnya terdapat yang pertama, perbedaan suku bunga bebas risiko. Suku bunga bebas risiko adalah tingkat bunga yang dikenakan pada pinjaman kepada pemerintah suatu negara yang dianggap tidak memiliki risiko gagal bayar pinjaman karena memiliki kemampuan untuk meningkatkan pajak atau mengurangi pengeluaran untuk membayar utang. Faktor-faktor seperti undang-undang perpajakan, demografi, kebijakan moneter, dan kondisi ekonomi mempengaruhi penawaran dan permintaan dana pinjaman dalam suatu negara yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat suku bunga bebas risiko. Terus yang kedua, perbedaan dalam premi risiko kredit. Sebagian besar MNC membayar premi kredit di atas tingkat bebas risiko negara tempat mereka memperoleh pinjaman untuk mengkompensasi kreditur atas risiko gagal bayar. Premi risiko kredit MNC dipengaruhi oleh karakteristik negara kreditor seperti kondisi ekonomi, hubungan kreditor peminjam, dan kesediaan pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan yang bermasalah. Pemerintah negara lebih cenderung untuk campur tangan dan menyelamatkan perusahaan lokal yang gagal, seperti yang terjadi di Inggris yang dapat mengurangi risiko bagi kreditur dan menurunkan premi risiko kredit. Di negara tertentu seperti Amerika Serikat, kemungkinan campur tangan pemerintah untuk menyelamatkan perusahaan yang gagal mungkin lebih rendah sehingga meningkatkan premi risiko kredit. Yang ketiga, perbandingan biaya utang antar negara. Biaya utang sebelum pajak untuk berbagai negara ditampilkan dalam Exhibit 17.3. Ada beberapa korelasi positif antara tingkat biaya utang negara dari waktu ke waktu. Perhatikan bagaimana suku bunga di berbagai negara cenderung bergerak ke arah yang sama, namun beberapa tingkat berubah ke tingkat yang lebih besar daripada yang lain. Disparitas biaya utang di antara negara-negara terutama disebabkan oleh disparitas suku bunga bebas risiko mereka. Selanjutnya, country difference in the cost of equity. Yang pertama, perbedaan tingkat suku bunga bebas risiko. Tingkat suku bunga bebas risiko yang berbeda antar negara juga mempengaruhi biaya ekuitas, karena investasi lokal akan mengevaluasi investasi berdasarkan perbandingan potensi pengembalian dengan tingkat bebas risiko yang berlaku. Sebaliknya, di negara dengan suku bunga bebas risiko yang rendah, investor lokal mungkin lebih cenderung untuk mempertimbangkan investasi ekuitas karena perbedaan potensial antara pengembalian ekuitas dan tingkat bebas risiko tidak begitu besar. Yang kedua, perbedaan premi risiko ekuitas. Premi risiko ekuitas sebagian didasarkan pada peluang investasi di negara yang menjadi perhatian. Di negara di mana perusahaan memiliki banyak peluang investasi,
Potensi pengembalian mungkin relatif tinggi. Perusahaan dapat menjual saham dengan harga yang relatif tinggi, yang berarti bahwa mereka dapat memperoleh pendanaan ekuitas dengan biaya yang rendah. Sebaliknya, di negara di mana peluang investasi terbatas, investor akan kurang mau berinvestasi dalam ekuitas. Mungkin itu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.